板不用外劳啦，你听不懂吗？老板不用外劳，没有关系。这别人家不是你家哎。我不要，我不要。你什么不要？ Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Liburan kali ini aku bersama siapa? Coba lihat, ini pasti kenal semua. Sri Kedung Ori. Nah teman-teman, kali ini kita mau bahas apa? Kali ini kita mau bahas yang lagi viral. Ada seorang TKW Taiwan, namanya tuh Mbak Ina. Jadi ceritanya dia tuh jobnya itu jaga kakek sama nenek. Tapi di perjanjian kerjanya itu dia tuh jobnya tuh hanya jaga nenek. Nah pas sudah sampai ternyata ada kakek, atau mungkin sebaliknya, aku kurang paham ya. Nah sebenarnya majikan tuh baik katanya, makan sama dengan majikan ya, pengakuan majikannya ini viral di TikTok ya. Tapi si mbaknya ini tadinya dijanjikan mau ditambah gaji 3.000, ternyata sampai masuk di tempat majikan cuma ditambah 2.000 saja teman-teman. Jadi si mbak ini melapor ke 1955, itu lembaga khusus pengaduan TKW di Taiwan gitu ya. Jadi si mbaknya ini merasa keberatan, kan di perjanjian kerjanya saya cuma ngurus 1 orang, kenapa jadinya ngurus 2 orang gitu. Terus tadinya janjinya mau ditambah 3.000, ternyata cuma ditambah 2.000 gitu. Jadi si mbaknya ini lapor ke 1955, dan majikan ini kalau emang si terbukti melanggar perjanjian kerja gitu ya, tidak sesuai di kontrak kerja, majikan ini terancam harus membayar denda dan juga nanti di blacklist, tidak bisa ngambil pembantu gitu ya teman-teman. Nah masalahnya di mana? Masalahnya itu terjadi pro dan kontra. Ada yang membela si majikan ini, katanya kan majikan udah baik, memangnya apa bedanya ngurus 1 sama ngurus 2? Toh yang penting katanya kita tuh masih digaji lancar, masih dikasih makan, nggak ada kekerasan, nggak ada kekerasan fisik gitu ya. Tapi ada yang membela si mbaknya juga, oh mbaknya ini bener loh membela haknya kayak gitu. Kalau aku sendiri di tim yang mana? Kalau aku sendiri tuh orang yang tipe nerima gitu ya. Ya memang sih ngurus 1 sama ngurus 2 tuh ya beda, lebih capek, harus lebih waspada gitu ya. Tapi kan kita udah terlanjur masuk ya, daripada harus ngotot-ngototan. Udah jelas-jelas majikan nih baik ya, pengakuan majikannya ya. Tapi yang viral tuh karena si penerjemahnya ini bentak-bentak gitu ya. Videonya tuh ini teman-teman. 你凭什么不要？很好，我工作很好。你工作很好啊，你为什么你要这样子做吗？你为什么要打195吗？你跟他讲，你跟他讲啊！不，你跟他讲对不。对？对呀，为什么？对呀。你说你为什么？什么为什么你们为什么？我们为什么？我们工作怎么样？很好，我照顾阿妈，我照顾阿公。然后呢，雇主给你3000块，你不要，你打195有什么关系？不够，说不够，知道？不够，不够你要我跟你讲，讲啊！不要，没有，来来，没有给我，不要跟他没有说给我，没有给我，整理整理整理了，整不要理，快点不。要不要。因为我们讲，你刚刚说如果不要，我现在叫警察来，马上把他送走。他也不要留在台湾工作。留个不关系。 silakan silakan Cing Cing 你 Cing 好， oh Cing 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 tak Cing. Durasi aslinya tuh 5 menit ya teman-teman, viral banget di TikTok, namun kayaknya sekarang udah dihapus videonya itu ya. Ini dia Mbak Inah yang sedang viral banget di Taiwan ya teman-teman. Secara prosedur apa yang dilakukan oleh Mbak Inah ini sudah benar ya, karena memang adanya lembaga 1955 ini untuk membantu TKI yang bermasalah. Namun alangkah lebih pandainya, alangkah lebih bijaknya kalau kita sedang ada masalah itu, yang kita lakukan pertama-tama kita ngomong dulu secara baik-baik dengan majikan. Seperti kasusnya Mbak Inah ini, kita ngomong dulu ke majikan kalau kita itu keberatan kalau harus mengurus 2 orang. Atau misalnya boleh kita ngurus 2 orang tapi ditambah gaji sekian. Nah kalau ternyata majikan itu tidak sesuai janjinya mau nambah uang gitu ya, kita itu harus ngomong dulu ke agent 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau agent nggak ada itikat baik, nggak bisa membantu, nggak ada respon, baru kemudian kita menghubungi 1955. Tapi jangan langsung membuat laporan, tapi kita konsultasi dulu, tanya dulu solusinya gimana nih. Majikanku kayak gini, aku menghadapi masalah begini. Mbak Ina ini mungkin tanyanya ke temennya, dan temennya itu menyarankan ya udah telepon aja bikin laporan ke 1955. Dilakukanlah tanpa disaring dulu. Teman yang kayaknya support kita ini, yang kayaknya kuat banget ini, yang kayaknya punya power, kalau kita kena masalah itu belum tentu bisa membantu.
Sekarang videonya viral dan Mbak Ina ini seperti menikmati keviralannya tanpa disadari kalau yang rugi itu tetap dia loh. Kita masih ingat enggak kasusnya TKW Hong Kong yang satu malam dibalikin lagi ke Indonesia, Miss Yuni itu ya. Banyak sekali yang membela si mbaknya ini. Namun gimana sekarang kelanjutan si mbaknya ini? Apakah si mbaknya ini pergi lagi ke luar negeri? Apakah masih ada agensi yang mau mencarikan job? Atau masih ada majikan yang mempekerjakan dia? Kan sampai sekarang orangnya nggak keluar negeri lagi kan? Ini pelajaran yang sama untuk Mbak Ina ya. Setelah videonya viral, apakah masih ada agensi yang mau mencarikan job untuk dia? Ataukah masih ada majikan yang mau mempekerjakan dia gitu ya? Luar negeri itu nggak seperti Indonesia, viral dulu baru diproses. Kalau di sini itu kalau sudah membuat pengaduan, walaupun nggak viral itu tetap kasus kita itu ditangani gitu loh. Dan di sini juga bisa kita lihat pentingnya bahasa kalau kita keluar negeri ya teman-teman. Harus menguasai bahasa yang akan kita datangi. Jangan seperti Mbak Ina ini bahasanya masih minim banget. Akhirnya harus bantuan penerjemah. Seperti yang teman-teman dengarkan sendiri. Kalau majikan yang ngomong disampaikan ke Mbak Ina. Tapi kalau Mbak Ina yang ngomong nggak disampaikan ke majikan. Kalau dilihat dari riwayatnya Mbak Ina sendiri ya, di Taiwan belum ada setahun, sudah 2 kali diusir dari rumah majikan atau diputus kontrak kerja secara sepihak gitu ya. Dari sini kita bisa melihat, apakah emang majikannya dua-duanya nggak bener semua, atau jangan-jangan TKW-nya yang nggak niat kerja, demennya sedikit-dikit memviralkan majikan. Ya kita lihat aja kelanjutannya ya teman-teman. Kalau Mbak Ina ini sudah punya majikan baru, apakah di tempat yang baru ini bisa sampai finish ataukah akan bikin kehebohan yang baru gitu. Di situ nanti kita tahu siapa yang benar siapa yang salah gitu ya. Dengar-dengar nih ya, nenek kakek yang dirawat itu masih sehat semua gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu dijaga yang kayak gimana gitu loh. Dan majikan itu menitipkan itu hanya waktu Imlek saja. Karena mereka kewalahan gitu ngurusin ibunya. Jadi dititipkan di tempat si Mbak Ina ini. Begitu Imlek selesai ibunya ini diambil kembali. Dan otomatis gajinya normal seperti semula. Mungkin ini yang membuat Mbak Ina ini nggak terima. Kita bisa lihat di VT-nya Mbak Ina itu ya, didatengin polisi, didatengin Depnaker. Emang sih banyak yang muji-muji ya, Mbak Ina ini nggak takut loh mau dilaporin ke polisi malah menyilahkan gitu ya. Dan dari nada suaranya Mbak Ina ini sepertinya orang yang udah biasa berdebat gitu ya, nggak ada gentar gitu. Kalau keadaan terakhirnya dilihat dari siaran langsungnya itu, terakhir Mbak Ina itu sedang di mes menunggu job baru gitu ya. Ya kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Silakan teman-teman ambil yang baiknya dari kejadian ini ya. Kalau aku sendiri tipe orang yang nerima gitu ya. Selagi kita masih mampu mengerjakannya gitu ya. Aku juga waktu di Taiwan itu jobnya kan jaga nenek. Ternyata ada kakek. Memang yang diurus lebih banyak tuh nenek. Karena yang sakit lebih parah tuh nenek. Tapi kalau mandiin ya dua-duanya dimandiin. Ngasih makan ya dua-duanya dikasih makan gitu. Ya nggak apa-apa gitu, nggak ditambah gaji juga. Ditambah gaji nggak dulu ya, lupa sih ya. Liburan sebulan sekali. Ya nggak apa-apa selagi kita masih sanggup mengerjakannya gitu ya. Terkadang itu kita di luar negeri itu kalau kita terlalu berani tuh yang rugi itu kita sendiri ya. Kita niatnya bener mencari hak kita gitu ya. Apa sih? Tapi itu nanti tanggapannya malah kita sendiri yang rugi, itu pengalaman aku ya. Jadi aku pernah ikut satu agent gitu ya, yang mana waktu itu masih rame-ramenya COVID. Nah, kemudian ada salah satu teman kita yang kena COVID gitu ya, positif. Kemudian yang punya agent itu menyuruh kita semuanya tuh si ruangannya mau dibersihkan, kita tuh disuruh pindah nyari kontrakan sendiri-sendiri gitu ya. Kita cuma dikasih uang 500. Nah waktu itu aku ngadu ke KJRI ya, aku bilang agent tiba-tiba nyuruh kita nyari mes sendiri, kita per orang cuma dikasih 500, itu belum dikasih. Nah mana cukup uang 500 gitu ya untuk ngontrak gitu, sedangkan kita nggak tahu kapan turun visanya gitu. Nah waktu itu agentnya itu langsung ditegur sama pihak KJRI itu, bahkan diancam mau ditutup kalau emang nggak bisa ngurus TKW-TKW-nya gitu ya. Di situ aku dipuji sama teman-teman aku ya, katanya, Cece tuh penegak keadilan gitu ya, pencari kebenaran gitu. Tapi akhirnya aku dimarahin sama agennya, dia di depan KJRI, iya kita akan tanggung jawab, iya kita akan urus, iya katanya kita akan carikan mesnya di depan KJRI. Tapi di belakang KJRI aku dimarahin, aku diancem, sampai akhirnya aku diusir. Udah silakan kamu cari agen lain, kita nggak tanggung jawab lagi dengan kamu. Jadi kadang-kadang kita terlalu berani tuh yang rugi itu kita sendiri ya. Ya emang sih aku juga nggak menyalahkan si Mbak ini ya. Ya
memang benar, tapi kan selagi masih bisa dikerjakan sih ya kerjain aja ya. Jadi aku tim orang yang nerima sih ya kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman tim yang mana nih? Tim yang membela majikan atau membela TKW? Sebenarnya sih bukan membela majikan ya, maksudnya selagi kita masih mampu mengerjakan gitu ya. Kecuali udah kekerasan fisik atau kita nggak digaji, nggak dikasih makan, mungkin itu urusannya lain lagi ya. Oke teman-teman, aku mau foto-foto dulu, mau tiktokan. Tua-tua ganjen. Oke, nanti videonya aku sambung kalau udah selesai. Guys, aku bikin nama channel aku tapi laris guys. Dari anak Hongkong sampai orang dewasa pada bikin video. Tuh. Nini pun gaul. Say, kamu nggak pengen bikin video begitu tuh, Say? Ya Allah, ditambahi dimbui. Nah, saya juga mau dong ditaburin bunga. Okay, now it's video. I think of video. Membahagiakan orang tua dapat pahala, Cek. Ini jadi kurang ajar apa? Cunpe. Nanti satu orang dikasih lesi. Ya, bisa. Thank you. Suaminya sih kayaknya malu-malu kucing. Indah banget di sini guys, kayaknya tuh betah banget. Entah udah ribuan foto yang kita ambil, gayanya ribuan foto. Kebayang cekerak.